Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan saudara sekalian. Saya berdoa saudara sekalian senantiasa ada sukacita, ada damai sejahtera, dan di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang waspada terhadap nabi-nabi palsu yang saya ambilkan dari Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 22. Dan menurut saya ini sangat penting karena mengingat saat-saat ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang palsu, nabi-nabi palsu yang mengajar yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana ciri-ciri mereka supaya kita tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran, tetapi hanya berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dari Yeremia pasal 14 ayat 1 sampai 22. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia mengenai musim kering. Yehuda berkabung, pintu-pintu gerbangnya rebah, dan dengan sedih terhantar di tanah. Jeritan Yerusalem naik ke atas. Pembesar-pembesarnya menyuruh pelayan-pelayannya mencari air. Mereka sampai ke sumur-sumur tetapi tidak menemukan air, sehingga mereka pulang dengan kendi-kendi kosong. Mereka malu, mukanya menjadi merah, sampai mereka menyelubungi kepala mereka. Pekerjaan di ladang sudah terhenti, sebab hujan tiada turun di negeri. Maka petani-petani merasa kecewa dan menyelubungi kepala mereka. Bahkan rusa betina di padang meninggalkan anaknya yang baru lahir, sebab tidak ada rumput muda. Keledai-keledai hutan berdiri di atas bukit gundul, mengap-mengap seperti serigala. Matanya menjadi lesu, sebab tidak ada rumput. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini, seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi Engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang.
dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti, sebab anak darah, putri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kau pukul sedemikian hingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami. Janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Saudara-saudara yang terkasih, di masa kesukaran seperti saat terjadinya pandemi corona saat ini adalah saatnya untuk meratap, memohon belas kasihan Tuhan, untuk merenung, untuk merefleksikan diri, apa yang harus kita kerjakan sekarang dan yang akan datang bagi kemuliaan Tuhan. Pengakuan dosa, penyesalan, pertobatan, dan komitmen kepada Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Juga setiap keluarga Kristen. Diperlukan suatu pertobatan nasional secara menyeluruh. Mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Meskipun peristiwa pandemi ini terjadi di semua negara. Mayoritas yang meninggal adalah mereka yang ada di dalam zona kenyamanan. Dan kalau kita lihat data updating dari hari demi hari, mereka yang ada di dalam golongan yang zona kenyamanan banyak sekali yang menjadi korban. Yang sehari-harinya mungkin ada di dalam ruangan dan mobil ber-AC dingin. Yang terbiasa dengan obat-obatan yang mengatasi rasa sakit, bahkan sakit yang remeh sekalipun. Di sisi lain berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang mengaku Tuhan berbicara kepada dia, padahal nubuatan tersebut tidak terjadi. Kita melihat bagian awal-awal firman Tuhan tadi ya. Di sana ada kekeringan di Yehuda. Dan juga ini adalah sebagai suatu hukuman atas dosa-dosa mereka. Jadi kekeringan yang terjadi pada waktu itu seperti masa kesukaran dan beban berat yang terjadi di saat pandemi seperti saat ini yang kita alami saat ini. Di mana banyak orang yang mulai menanti-nantikan apa maksud Tuhan dengan semua ini. Di sisi lain juga mulai bermunculan orang-orang yang mengaku Tuhan berbicara kepada dia tentang semua ini. Seolah-olah dia tahu solusi dari semuanya ini dan tidak mencari tahu apa kehendak Tuhan atas semuanya ini. Dikatakan tadi, dinyatakan bahwa mereka telah meninggalkan pelayanan bagi Tuhan. Mereka telah meninggalkan pelayanan bagi Dia. Karena itu, Dia akan menghukum mereka sesuai dengan dosa-dosa mereka. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah meninggalkan pelayanan bagi Tuhan di dalam kondisi apapun, di dalam kondisi sesulit apapun, seberat apapun problem,
kesukaran yang akan datang. Justru mari kita makin dekat kepada Tuhan. Sebab Dialah satu-satunya penolong kita. Tadi dikatakan dengan jelas bahwa mereka mengikuti nabi-nabi palsu. Para nabi palsu adalah yang paling kriminal sebenarnya. Tuhan mengucapkan kutukan atas mereka. Tetapi karena orang-orang itu suka memiliki mereka, suka memakai mereka, suka dengan pelayanan nabi-nabi palsu ini, mereka tidak bisa lepas juga dari penghakiman Tuhan. Meninggalkan pelayanan bagi Tuhan. Mereka mengikuti nabi-nabi palsu. Itu adalah dua hal yang membuat Tuhan memanggil Nabi Yeremia. Guru-guru palsu mendorong manusia mengharapkan kedamaian dan keselamatan tanpa iman, tanpa pertobatan, tanpa perubahan, dan tanpa perjuangan untuk hidup di dalam kekudusan, hidup yang takut akan Tuhan. Tapi mereka yang percaya akan kebohongan nabi-nabi palsu, para pengajar-pengajar palsu itu, juga akan merasakan apa yang mereka katakan, bahwa mereka tidak akan takut. Saudara-saudara yang terkasih, jangan ikuti mereka, jangan mendukung mereka, jangan memilih mereka, jangan menyukai mereka yang berbuat palsu, yang memberi kesaksian palsu, karena mereka juga akan ikut dihakimi Tuhan. Kita melihat lebih dalam lagi bagaimana firman Tuhan datang kepada Yeremia. Ingat, Yeremia ini adalah seorang nabi asli yang ada di antara begitu banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu pada saat itu. Yeremia langsung mendapatkan firman dari Tuhan. Bandingkan dengan hamba-hamba Tuhan palsu yang berbuat palsu tanpa mengeceknya terlebih dahulu apakah yang diutarakannya, yang diucapkannya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dan saat nubuatnya tidak terjadi, sebenarnya saat itulah kepalsuannya nampak jelas. Dan semestinya seharusnya kita tidak perlu mengikuti mereka. Mereka yang tidak mengecek terlebih dahulu dengan firman Tuhan berarti tidak cinta kebenaran. Berikutnya kita melihat bagaimana Yehuda berkabung. Yerusalem menjerit. Digambarkan di sini mereka berkabung dan menjerit kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang seharusnya dilakukan oleh seluruh orang percaya dimanapun saudara berada. Di masa kesukaran karena COVID yang saat ini yang telah menimbulkan banyak korban. Seharusnya kita berkabung. Seharusnya kita menjerit, memohon belas kasihan Tuhan dan bertobat. Kita harus jujur bahwa negeri kita mengalami degradasi moral yang luar biasa. Kita melihat mungkin di layar media, orang-orang yang koruptor ditangkap, mereka tidak ada penyesalan. Mereka hanya cengar-cengir, senyum-senyum. Padahal secara umum mereka kelihatannya saleh. Demikian juga mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Mereka tidak mempunyai penyesalan sama sekali pada saat mereka tertangkap. Bahkan sebenarnya sudah tertangkap, terbukti, tangkap tangan, mereka masih saja bisa membela diri. Di sini kita melihat bagaimana pembesar pada saat itu memerintahkan untuk mencari air. Karena pada waktu itu Yehuda mengalami kekeringan yang luar biasa. Itu artinya mereka mencari suatu solusi dan mengusahakannya, bukan hanya berpangku tangan. Dan fokus ini juga seharusnya menjadikan semua elemen pemerintahan bersatu saat ini, bersama-sama mencari solusi supaya pandemik ini lekas berlalu dan jangan sampai jatuh korban lebih banyak lagi. Dan semestinya gerakan gereja untuk bersyafaat kepada pemerintah, kepada para pejabat, kepada para pengambil keputusan, supaya mereka diberi hikmat, supaya mereka diberi
kemampuan untuk bisa mengerjakan yang terbaik dengan takut akan Tuhan di dalam mengatasi semua ini, supaya tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Kita melihat sekarang kesalahan mereka itu adalah karena kemurtatan. Tuhan menyatakan kesalahan dan pelanggaran mereka pada waktu itu. Hal ini juga yang terjadi di negara kita, di mana kita harus jujur, korupsi merajalela, menyalahgunakan nama Tuhan untuk kepentingan politik, untuk mencapai suatu ambisi, penindasan terhadap yang lemah, orang miskin, hukum yang kurang ditegakkan, kurang memihak kepada yang lemah, dan sebagainya. Sementara gereja lebih banyak terlena oleh kenyamanan. Gereja-gereja besar tidak peduli terhadap yang kecil, acuh terhadap pelayanan misi, acuh terhadap hamba-hamba Tuhan yang kekurangan di pedalaman dan pedesaan. Padahal mereka menjangkau jiwa-jiwa dengan sungguh-sungguh. Padahal mereka berjuang mati-matian, bahkan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Gereja-gereja besar hanya memperhatikan persembahan, persepuluhan, hanya membangun gedung-gedung yang megah. Tapi ada satu hal yang dilupakan, yaitu amanat agung untuk pergi keluar, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk melayani mereka yang lemah, supaya mereka mengenal juru selamat. Ini yang dilupakan. Dan ini terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Kita melihat di situ Tuhan mengutuk nubuat nabi-nabi palsu. Saudara-saudara yang terkasih, seorang nabi yang asli tidak takut dan gentar untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bukan isi hatinya sendiri, sebab dia adalah pelayan Tuhan. Tidak takut ataupun sungkan dengan jemaat yang menjadi donatur besar gereja sekalipun. Ia hanya takut kepada Tuhan yang mengangkatnya dengan otoritas firman Tuhan. Dan di sini Tuhan mengutuk nabi-nabi palsu karena telah, yang pertama, bernubuat palsu demi namanya. Tuhan tidak mengutus mereka. Tuhan tidak memerintahkan mereka. Tuhan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan penglihatan bohong, ramalan kosong. Mereka melakukan tipu rekaan hatinya mereka sendiri untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dan yang paling mudah adalah menipu jemaat awam dengan perkataan-perkataan dan janji-janji yang manis. Dengan klaim Tuhan berbicara kepada saya. Padahal ada Alkitab. Seharusnya firman Tuhan itu yang disampaikan. Bukan apapun kata-kata kosong di luar firman Tuhan. Ataupun kesaksian-kesaksian palsu yang hanya mengenakkan telinga. Nah, di sini Tuhan mengingatkan dan menunjukkan agar orang-orang lebih memperhatikan peringatan Tuhan. Tuhan memberikan jawaban dengan kepalsuan para nabi yang melakukan nubuat atas namanya tetapi tidak terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, selalu ingat untuk cek dan recheck setiap ajaran, setiap kesaksian, setiap tanda-tanda dan mujizat. Cek semuanya itu dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah itu sesuai atau tidak? Kalau sesuai, lakukan, teruskan. Tapi kalau tidak sesuai, jangan diikuti. Dan kalau saudara mempunyai akses, kalau saudara mempunyai kesempatan, sampaikan. Kalau memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tegur. Tidak peduli dia hamba Tuhan yang paling hebat sekalipun, yang paling banyak jemaatnya sekalipun. Walaupun dia orang yang terkenal. Sampaikan kebenaran dan jangan ada takut ataupun gentar terhadap nabi-nabi palsu, terhadap pengajar-pengajar palsu, terhadap pelayan-pelayan palsu. Dan pesan Tuhan di situ untuk tidak mudah dan gegabah mempercayai seadanya nubuatan. Di sini Allah mengingatkan kita bahwa kita harus waspada terhadap setiap penampilan kepalsuan, di mana kita seharusnya tidak mudah dan gegabah dan tanpa
diskriminasi untuk mempercayai semua nubuat. Karena tidak semua yang dibanggakan sebagai dari ilahi itu benar-benar memang demikian adanya. Allah juga mengingatkan kita bahwa kita harus menghakimi nubuat, sehingga kita tidak boleh dibimbing oleh apapun yang diajukan dengan dalih nama Tuhan. Allah juga memberitahu melalui mulut Nabi Yeremia agar kita jangan gegabah mempercayai setiap jenis nubuat. Seolah-olah dia berkata, namaku sering dinajiskan oleh para manusia. Saat itu ada banyak yang menganggap diri mereka sebagai hamba dan nabiku. Ada kebobrokan pada manusia, sehingga mereka tidak malu untuk menyalahgunakan namaku. Saudara-saudara, para pengajar palsu, nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, tidak akan pernah peduli dengan kerohanian saudara. Mereka hanya peduli pada perut mereka sendiri. Mereka hanya peduli dengan hal-hal yang memberikan keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Dan di sini Tuhan mengambil otoritas nabi palsu. Tuhan mencabut kembali otoritas nabi-nabi palsu itu. Dia mengambil otoritas dari para nabi palsu karena dia tidak mengutus mereka. Juga tidak memerintahkan kepada mereka untuk berbicara atau berbicara kepada mereka mewakili Allah kepada jemaat. Karena itu berfungsi untuk membedakan yang benar dari nabi-nabi palsu. Ini penting sekali bagaimana kita mesti harus membedakan nabi-nabi palsu, pelayan-pelayan palsu. Dan tujuan Allah menyebutkan tanda-tanda tertentu di sini, di mana dengannya bisa membedakan antara nabi yang benar dan nabi yang palsu, supaya diketahui dengan jelas, dengan gamblang. Yang tidak dipanggil oleh Allah secara palsu, dan yang jahat, yang berpura-pura memiliki wewenangnya dengan suatu kesalehan yang menjijikkan. Baik tanpa panggilan lahiriah maupun tanpa bimbingan Roh Kudus. Mereka berani berbicara atas nama Tuhan. Dan ini adalah suatu kekurang ajaran yang luar biasa. Dan Tuhan pasti akan menghakimi mereka. Jika kemudian seorang nabi memadukan sesuatu dengan miliknya sendiri, ia terbukti palsu dan tidak layak mendapat pujian apapun. Para nabi yang asli tidak memiliki kekuatan yang lain kecuali setia memberikan apa yang telah dilakukan kepada mereka atas perintah yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidaklah sah dan tidak tepat bagi para nabi dan guru-guru palsu mengedepankan apapun kecuali apa yang telah mereka seharusnya terima dari otoritas surgawi. Dan di sini Tuhan menyatakannya secara gamblang. Mereka berbicara kepalsuan dan penipuan. Mereka menipu. Mereka memberikan ramalan-ramalan yang kosong dan suatu kesombongan dengan tipu daya yang berasal dari hati nurani mereka sendiri. Bukan dari perintah Tuhan atau yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, begitu manusia meninggalkan bahkan dalam tingkat yang terkecil sekalipun, mereka meninggalkan firman Tuhan, mereka tidak akan dapat mengkhotbahkan apapun kecuali kebohongan, kejahatan, penipuan, dan tipu daya. Dan semua orang yang dengannya ceroboh memberikan izin, bahkan pujian kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, pendeta-pendeta palsu ini, suatu saat kelak mereka juga akan dihakimi Tuhan. Karena orang-orang ini tidak pernah dikirim oleh Allah. Mereka mengangkat dirinya sendiri sebagai pengajar-pengajar palsu, sebagai nabi-nabi palsu, sebagai pendeta-pendeta palsu. Namun di bagian ini juga kita melihat adanya suatu pengharapan. Di perikop ini kita melihat pengharapan itu hanya ada di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Jangan pernah saudara pergi ke dukun atau dunia klinik untuk mencari jalan keluar ataupun solusi.
Justru pada saat itu terjadi, kita harus semakin rajin membaca firman Tuhan supaya mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Dan di luar Tuhan, semuanya itu hanyalah sia-sia. Masa kesukaran seperti saat ini adalah momen untuk mengaku dosa, untuk memohon belas kasihan Tuhan, dan segera bertobat. Dan kita diingatkan untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Jangan mudah percaya begitu saja meski dari gereja yang paling besar sekalipun, yang punya nama besar, yang jemaatnya ribuan. Jangan pernah silau oleh itu semua. Tapi ujilah segala sesuatu dengan firman Tuhan. Bagaimana pengajarannya? Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Sebab satu-satunya standar kebenaran hanyalah firman Tuhan. Jangan mudah terpesona oleh nama besar. Jangan mudah silau oleh gedung yang besar. Terpesonalah hanya kepada Yesus. Jangan mudah terpesona juga oleh nubuat, oleh penglihatan bohong, ataupun ramalan-ramalan kosong yang tidak terjadi. Saudara-saudara, ada Alkitab, ada firman Tuhan. Uji terlebih dahulu. Kalau sesuai, lakukan, lanjutkan, kembangkan, teruskan. Tapi kalau tidak sesuai, saudara harus berani berhenti menjadi pendukung mereka. Saudara harus berani bertobat dan ikut di jalan Tuhan. Sekali lagi, jangan mudah ditipu oleh nabi-nabi palsu. Ulangan 18 ayat 22 firman Tuhan katakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Sekalipun mungkin saudara orang awam, jangan pernah gentar dengan orang-orang yang demikian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekali lagi, ada Tuhan yang menjaga. Ada Tuhan yang melindungi dan memelihara. Dan kita harus senantiasa mengandalkan Dia. Firman Tuhan di atas segalanya itu menuntun setiap langkah kita untuk makin hari makin dekat dengan Dia, untuk makin hari makin hidup memuliakan Dia, untuk makin hari makin berkenan bagi Dia. Maka saudara, Tuhan memberkati.